Nah, ini juga yang menyebabkan Prof. Dhani tadi terus bergerak. Artinya setelah ada Rosyid College of Art and Maritime Studies, sekarang juga agro pesantren. Ya. Ini visi apa lagi nih Prof yang pengen? Ya, karena ini tadi kan karena kepercayaan kepada pola makan kita. Ya. Kemudian kenapa kita banyak impor pangan, ketahanan pangan kita diragukan. Ya, kita sangat tergantung pada pupuk-pupuk kimia yang buruk dalam jangka panjang. Jadi kualitas tanah kita itu menurun. Makin lama membutuhkan pupuk kimia makin banyak. Kesuburan tanah kita itu makin lama makin jelek. Ya. Itu karena kita terlalu menggunakan pendekatan kimia. Ya. Dan itu masuk ke tubuh kita. Dan mungkin mengubah gen kita. Ya. Sehingga banyak masalah penyakit yang terkait dengan degeneratif seperti penyakit gula, gagal ginjal, kanker, dan sebagainya. Karena makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Karena makanan kita jelek sekali. Bahkan termasuk makanan yang hijau, artinya kan sebenarnya konsumsi buah juga, sayur juga, tapi ternyata ini pun terkontaminasi. Terkontaminasi dan secara genetik kan sudah dimodified, namanya genetically modified organism. Jadi sudah direkayasa genetik, yang impor-impor itu. GMO itu ya? GMO itu. Jadi itu kita membutuhkan revolusi makan. Ya. Dan itu juga kita harus pandang tadi, karena kita menyambut bonus demografi, kalau anak-anak muda kita sakit-sakitan, jadi bom nanti Mas, bukan bonus. Bukan dividen ya. Bom demografi. Bisa dibandingkan kalau anak kita sakit-sakitan, sudah waktunya dia bekerja, menikah juga mungkin terlambat gara-gara cara hidupnya nggak beres. Ya. Salah satu ciri bahaya yang kita mengancam itu karena kita mulai banyak menunda menikah. Jadi ini yang jadi tidak sehat juga. Ya, jadi saya kira, jadi kenapa kami mendirikan Rosyid College of Agrotrend? Ya, karena Rosyid College of Agrotrend. Pesantren. Jadi anak-anak kita lulusan SMA yang mau mandiri, tidak mau kuliah atau tidak bisa kuliah, itu bisa belajar di sana, melihat pertanian sebagai dalam perspektif Islam bagaimana. Karena menyediakan makanan di meja-meja kita, di dapur kita itu satu amanah, ya, satu hal yang agak terlantar. Pertanian itu adalah satu sektor yang makin tidak diminati oleh anak-anak muda. Betul. Karena kurang keren atau tidak prospek. Jadi ada masalah. Nah, saya ada masalah di situ, ya. Jadi memang harus dilakukan ini lagi-lagi nih semacam revolusi berpikir ya, bagaimana supaya karena pangan ini kebutuhan yang vital, apalagi dengan krisis sekarang ini ya. Jadi kita harus, Pak Prabowo kan sudah bilang ini, energi, pangan, air. Nah, itu betul revolusi yang besar. Dan saya kira, ini saya mencoba mulai dari situ. Apa yang dilakukan di Rosyid College of Agrotrend ini, Prof? Ya, itu anak-anak muda datang untuk belajar mengenai pertanian dalam perspektif Islam. Ya. Nanti juga belajar tentang muamalat sekitar pertanian, menghitung zakat pertanian, tapi juga belajar marketing, dasar-dasar agronomi pertanian, dasar ilmu tanah, ya. Kemudian juga teknologi yang dibutuhkan untuk selama proses tanam sampai ke pasca panen, ya, belajar mengolah. Kami ada pabrik kopi kecil, kami beli kopi dari tetangga kami, petani, kemudian kami olah untuk kemudian kami jadikan bubuk ataupun jadikan bin, lalu kita kasih merek, kita jual. Itu salah satu pendapatan kami sekarang dari kopi. Artinya dari hulu ke hilir, artinya mereka dari menanam bagaimana kemudian? Menanam untuk kopi tidak, karena kami tidak punya kebun. Tapi produk lain? Produk lain kita sedang nanam sekarang. Ada menanam tomat, kemudian melon, kacang tanah, jagung. Kami punya lab, tidak luas memang, punya lab. Lalu ada greenhouse, kita tanam. Sekarang kita barusan panen tomat misalkan. Lalu mungkin panen manisa. Kita sekarang coba, kemarin kita panen jagung, tidak banyak. Memang itu skalanya tidak untuk kita ekspor sebagai produksi, cuma untuk sarana berlatih para santri. Caranya bagaimana melihat pertanian secara integrated, namanya integrated organic farming.
pertanian organik terpadu. Terpadu. Ya. Ada pertanian terpadu, tapi ini Tidak tambah organik. Ada yang tidak organik, tapi sudah terpadu. Ini terpadu organik. Ya, gitu. Jadi kita menggunakan, jadi ada peternakan, ayam, ada kambing, ada sapi, tidak banyak, itu sebagai lab saja. Kemudian ada kolam ikan. Oke. Gitu. Jadi ini membuka mindset mereka, Prof, ya, tentang pertanian dan juga peternakan, termasuk tanda kutip ngaji juga di situ nih. Ya, jadi ngaji karena lingkungan pesantren ya, pesantren. subuh belajar adzan, ada kajian, kitab, kemudian juga nanti ada kalau kelas-kelas tadi seperti pertanian tadi mungkin ya setelah mereka pagi-pagi setelah sarapan pergi ke lab untuk bertani. Setelah itu kira-kira menjelang zuhur balik ke pondok, lalu baru setelah zuhur kira-kira mereka ada kelas. Jadi ngaji benar-benar ngaji tentang pertanian dan ngaji sebagai santri, tapi juga bertani. Betul. Kemudian bukan hanya bertani, tapi setelah panen mereka juga bisa memasarkan. Betul. Apa yang sudah mereka belajar bisnisnya. Jadi belajar agrobisnis. Agrobisnis. Karena kalau kita lihat sebagian besar ya petani kita mereka bertani, tapi yang untung adalah tengkulaknya. Yang menjual dengan harga mahal justru bukan mereka. Betul. Ini memutus ini. Iya, jadi saya kira betul sekali. Jadi memang kita ada masalah di situ karena selama para petani itu tidak mendapatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan yang sehat, yang syar'i, mereka kan kesulitan. Ya. Jadi memang ada PR besar di situ di bidang pertanian, sehingga supaya pertanian bukan sektor yang mengalami devolusi. Tapi ini kalau kita lihat, kalau ini kita yakini sebagai amanah, ya harus disupport mati-matian supaya biaya-biaya produksi bisa ditekan, akses pembiayaannya juga lebih murah, dengan skema-skema syar'i saya kira akan lebih murah, ya tidak pakai model riba ya. Dan saya kira ini yang sangat kita butuhkan ini pertanian yang kalau nanti kita harus melakukan hilirisasi, basisnya tetap pertanian. Melakukan oleh tambah, jangan cuma jual jagung kan, jagung sudah diolah jadi tepung, sudah diolah jadi apa lagi, buah-buahan juga begitu, macam-macam sumber-sumber karbohidrat kita banyak, tidak harus beras, sukun, ada bote, macam itu ya, buahnya sekali itu, bentul, itu bisa kita olah. Di era yang krisis pangan itu nantinya justru mereka yang bisa memenuhi kebutuhan ini akan survive. Oke, ini masalah pertanian.